Semen Padang FC, tim yang baru saja kembali promosi ke Liga 1 musim 2024-2025, menghadapi tantangan besar dalam kompetisi ini. Hingga pekan ke-15, mereka masih tertahan di peringkat ke-17 klasemen sementara, posisi yang menempatkan mereka dalam ancaman zona degradasi. Situasi ini memaksa manajemen klub untuk segera mengambil langkah strategis, khususnya dalam memanfaatkan bursa transfer putaran kedua Liga 1 untuk memperkuat skuad mereka. Membangun ulang kekuatan tim menjadi keharusan, termasuk mendatangkan pemain baru yang mampu meningkatkan performa. Salah satu strategi potensial adalah merekrut talenta-talenta asal Ranah Minang yang telah berkiprah di Liga 1 Indonesia. Banyak putra daerah Sumatera Barat yang memiliki kualitas mumpuni dan pengalaman di level tertinggi kompetisi sepak bola Indonesia, menjadikan mereka opsi menarik untuk memperkuat Semen Padang FC. Namun, upaya mendatangkan mereka tentu bukan perkara mudah. Sebagian besar pemain ini masih terikat kontrak dengan klub mereka masing-masing, sehingga Semen Padang FC perlu menyiapkan dana transfer fee yang memadai untuk merealisasikan rencana tersebut. Keberanian dan komitmen manajemen dalam mengambil keputusan ini akan menjadi kunci penting untuk keluar dari zona degradasi. Lantas, siapa saja pemain asal Ranah Minang yang layak dipertimbangkan oleh Semen Padang FC untuk bursa transfer putaran kedua Liga 1 musim 2024-2025? Berikut ini adalah daftar 4 pemain yang memiliki potensi besar untuk membantu tim kebanggaan Sumatera Barat ini kembali bersaing di papan tengah Liga 1. Pastikan untuk mengikuti informasi terbaru dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan pembaruan menarik lainnya. Di urutan pertama Teja Paku Alam. Nama Teja Paku Alam menjadi salah satu opsi menarik bagi Semen Padang FC untuk memperkuat tim di putaran kedua Liga 1 Indonesia musim 2024-2025. Penjaga gawang berbakat asal pesisir selatan ini saat ini membela Persib Bandung, salah satu klub papan atas Liga 1. Meski demikian, peluang untuk memboyong Teja ke Semen Padang FC tetap terbuka, meskipun tidak mudah. Pasalnya, Teja Paku Alam masih terikat kontrak dengan Persib Bandung, sehingga Semen Padang FC harus menyiapkan dana transfer fee yang tidak kecil, yaitu sekitar 4,35 miliar rupiah. Sebagai salah satu kiper terbaik Indonesia, Teja memiliki kemampuan mumpuni dalam mengawal gawang. Kehadirannya dapat menjadi solusi yang sangat dibutuhkan oleh Semen Padang FC, mengingat catatan pertahanan tim hingga pekan ke-15 musim ini cukup mengkhawatirkan. Gawang Semen Padang telah kebobolan sebanyak 25 kali, angka yang menunjukkan kelemahan signifikan di lini belakang. Dengan situasi ini, mendatangkan seorang kiper berpengalaman seperti Teja bisa menjadi langkah strategis untuk meningkatkan stabilitas pertahanan. Selain keahliannya di bawah Mistar, kehadiran Teja juga bisa menjadi motivasi tambahan bagi pemain muda lokal di Semen Padang FC. Sebagai putra asli Sumatera Barat yang telah mencapai level tertinggi dalam karirnya, Teja dapat menjadi inspirasi sekaligus panutan bagi tim untuk terus berjuang keluar dari zona degradasi. Namun, mendatangkan Teja Paku Alam jelas memerlukan langkah yang serius dari manajemen Semen Padang FC, baik dari segi negosiasi maupun penyediaan anggaran. Transfer ini akan menjadi investasi besar, tetapi potensinya untuk memberikan dampak positif bagi tim sangatlah besar. Apalagi, Teja sudah memiliki hubungan emosional dengan daerah asalnya, yang mungkin menjadi pertimbangan penting dalam proses ini. Dengan mempertimbangkan performa dan pengalaman Teja, tak diragukan lagi bahwa ia adalah kandidat utama yang layak dipertimbangkan untuk memperkuat Semen Padang FC. Jika transfer ini berhasil, Teja dapat menjadi kunci penting bagi kebangkitan tim dalam upaya mereka bertahan di Liga 1 musim ini. Di urutan kedua, Irsyad Maulana. Nama Irsyad Maulana muncul sebagai salah satu pemain potensial yang dapat memperkuat Semen Padang FC pada putaran kedua Liga 1 Indonesia musim 2024-2025. Pemain asal Batu Sangkar ini saat ini membela Persita Tangerang dan dikenal sebagai salah satu penyerang sayap kiri terbaik di Liga 1. Kecepatan, kelincahan, serta kemampuan teknis Irsyad menjadi daya tarik yang membuatnya cocok untuk mengisi lini serang Semen Padang FC yang saat ini membutuhkan tambahan kreativitas. Meski demikian, mendatangkan Irsyad Maulana bukanlah perkara mudah. Pemain berusia matang ini masih terikat kontrak dengan Persita Tangerang. Oleh karena itu,
Semen Padang FC harus mempersiapkan dana transfer fee sebesar 1,74 miliar rupiah untuk merekrutnya. Angka ini memang cukup besar, tetapi mempertimbangkan kualitas yang ditawarkan Irsyad, investasi ini berpotensi memberikan dampak signifikan bagi Semen Padang FC. Hingga pekan ke-15, lini depan Semen Padang FC mencatatkan performa yang kurang memuaskan, hanya mampu mencetak 10 gol. Angka ini menunjukkan adanya permasalahan di sektor serangan, baik dari segi kreativitas maupun penyelesaian akhir. Kehadiran Irsyad, yang memiliki pengalaman bertahun-tahun di Liga 1, bisa menjadi solusi bagi masalah ini. Dengan visinya di lapangan, kemampuan menciptakan peluang, dan naluri menyerangnya yang tajam, Irsyad dapat menjadi motor serangan baru bagi tim. Selain kualitas teknisnya, Irsyad juga memiliki nilai emosional sebagai putra daerah Sumatera Barat. Kehadirannya di Semen Padang FC tidak hanya berpotensi meningkatkan performa tim, tetapi juga membangkitkan semangat dan antusiasme para pendukung. Sosoknya yang sudah dikenal luas di kalangan masyarakat Minang dapat menjadi simbol kebanggaan yang memperkuat ikatan antara tim dan para penggemarnya. Jika transfer ini berhasil, Irsyad Maulana dapat memberikan warna baru di lini serang Semen Padang FC. Kombinasi pengalamannya di level tertinggi sepak bola Indonesia dengan kemampuannya bermain di posisi sayap kiri dapat membantu Semen Padang FC keluar dari keterpurukan dan bersaing lebih kompetitif di sisa musim. Di urutan ketiga, Leo Guntara. Nama Leo Guntara menjadi salah satu kandidat yang layak dipertimbangkan oleh Semen Padang FC untuk memperkuat tim pada putaran kedua Liga 1 Indonesia musim 2024-2025. Pemain asal Kota Padang ini saat ini membela Borneo FC, salah satu tim kuat di Liga 1. Sebagai bek kiri dengan pengalaman dan kemampuan yang mumpuni, Leo bisa menjadi solusi bagi kelemahan sektor pertahanan Semen Padang FC. Meski usianya kini telah menginjak 30 tahun, Leo Guntara tetap menunjukkan performa yang konsisten di lapangan. Keahliannya dalam bertahan, dikombinasikan dengan kemampuannya membantu serangan melalui sisi sayap, menjadikannya salah satu bek kiri terbaik di Indonesia. Namun, untuk mendatangkan Leo, Semen Padang FC perlu menyiapkan dana transfer fee yang cukup besar, yaitu sekitar 3,91 miliar rupiah, mengingat ia masih memiliki kontrak dengan Borneo FC. Hingga pekan ke-15, lini pertahanan Semen Padang FC menunjukkan performa yang kurang solid, dengan kebobolan sebanyak 25 gol. Statistik ini mengindikasikan adanya kelemahan yang membutuhkan perhatian serius, terutama di sisi kiri pertahanan. Kehadiran Leo Guntara dapat memberikan stabilitas baru di lini belakang sekaligus meningkatkan kualitas permainan tim secara keseluruhan. Dengan pengalaman bertanding di level tertinggi sepak bola Indonesia, Leo memiliki kemampuan untuk menjadi pemimpin di lini pertahanan dan membantu tim mengatasi tekanan lawan. Selain kontribusinya secara teknis, Leo Guntara juga membawa nilai emosional sebagai putra asli Kota Padang. Kehadirannya di Semen Padang FC tidak hanya memperkuat tim, tetapi juga mempererat hubungan klub dengan para pendukungnya. Sebagai sosok yang memiliki kedekatan dengan daerah asalnya, Leo dapat menjadi inspirasi bagi pemain muda lokal untuk terus berkembang. Jika manajemen Semen Padang FC berani mengambil langkah ini, mendatangkan Leo Guntara bisa menjadi investasi besar yang memberikan hasil positif. Kombinasi pengalaman, kemampuan teknis, dan ikatan emosionalnya dengan Sumatera Barat membuat Leo menjadi salah satu pemain yang layak dipertimbangkan. Di urutan keempat, Andre Octaviansyah. Nama Andre Octaviansyah muncul sebagai salah satu kandidat yang layak dipertimbangkan untuk memperkuat Semen Padang FC pada putaran kedua Liga 1 Indonesia musim 2024-2025. Gelandang bertahan muda asal Pariaman ini saat ini memperkuat Persebaya Surabaya, salah satu tim besar di Liga 1. Dengan usianya yang masih 22 tahun, Andre memiliki potensi besar untuk menjadi motor penggerak baru di lini tengah Semen Padang FC. Meski masih muda, Andre sudah menunjukkan kedewasaan bermain yang luar biasa. Kemampuannya dalam memutus serangan lawan, mengatur ritme permainan, dan memberikan distribusi bola yang akurat menjadikannya salah satu gelandang bertahan menjanjikan di Indonesia. Namun, untuk mendapatkan jasa Andre, Semen Padang FC harus mempersiapkan dana transfer fee sebesar 2,17 miliar rupiah, mengingat ia masih terikat kontrak dengan Persebaya Surabaya. Hingga pekan ke-15, lini tengah Semen Padang FC belum mampu menunjukkan performa yang konsisten.
Tim membutuhkan pemain yang dapat memberikan stabilitas dan kreativitas dalam menghubungkan pertahanan dengan serangan. Kehadiran Andre di sektor ini bisa menjadi solusi strategis yang diperlukan untuk memperbaiki performa tim. Dengan kemampuannya menjaga keseimbangan permainan, Andre juga dapat memberikan perlindungan tambahan bagi lini belakang yang saat ini cukup rentan. Selain itu, Andre Octaviansyah membawa nilai lebih sebagai putra asli Sumatera Barat. Kehadirannya di Semen Padang FC tidak hanya memberikan penguatan teknis, tetapi juga mampu membangkitkan rasa kebanggaan di kalangan pendukung tim. Sebagai salah satu pemain muda berbakat asal Pariaman, Andre memiliki potensi untuk menjadi ikon baru yang mewakili generasi penerus sepak bola Sumatera Barat. Jika transfer ini berhasil, Andre Octaviansyah tidak hanya menjadi investasi untuk jangka pendek, tetapi juga jangka panjang. Dengan kemampuannya yang terus berkembang dan usianya yang masih muda, ia bisa menjadi tulang punggung Semen Padang FC dalam beberapa musim mendatang.